Jalanan. Anda meluruskan saja. Padahal aing mabok anggur merah. Belum cerita laptop. Belum. Udah mati nih. Udah mulai lagi. Udah mulai. Oh, udah disambung. Sampai mana tadi? Rancak Kalong, satu sampai kalong. Jimbe tadi. Mabuk Jimbe apa? Pernah ada sumber keasanan si Ajan. Hah? Pernah mabuk Jimbe. Jimbe emang ini kan? Jimbe Ya, alat sih alat pukul. Jimbe didiukan huluna gitu. Pulunan Nah, jadi Jimbe kieu tak mau apa tapi Ajan. Nah, Ajan. Ajan, anjing. Ya. Komat bahasanya namanya, panggilan nama pas SMP. mat. Orang warung jambu. Ya. Sok mau ukulele. Mau ukulele dia. Menaon uluna dikajimbekeun coba menaon. Mabok. Rancak Kalong gimana itu? Rancak Kalong. Emak kasihan nunggu di teh. Nawarin kan tadi nawarin ilmu. Dan gokilnya adalah dia nawarin sok jangan pilih bade sep nomor 6. Aing gokil. Ini punya HP gitu. Bisa mesen grab. Bisa kayak Nyambung lu Udah tadi. dong. Bisa lagi dong. bisa. Anda promosi terus ya. Saya nggak di email. Lucu ya? Lucu. Sampai Ngasih nomor. Nama. Terus bisa. aing sebagai orang yang mau nolak tuh gimana gitu Nggak maksudnya enak. dengan ada embel-embel yang tadi ya ilmu atau apa kalaupun nolak tuh terkesan ada alasan aing tidak percaya hal tersebut walaupun aing nggak percaya cuman tidak berani frontal apalagi ke ibu-ibu Jadi lebih ke menghargai lah. ya lebih kepada menghargai ya udah ceritanya udah nyampe nih di Perum dan mamanya ngasih nomor disebutin 08 sekian di save lah namanya siapa Ma Eti sama kayak ibu aing namanya Ibu Eti Ma Eti save nomor singkat cerita aing pulang perjalanan karena posisinya apa namanya Apa coba? sudah sore Udah sore. agak ngebut nih perjalanan agak ngebut di tengah perjalanan di daerah Cimalaka lebih tepatnya Ciberem rantai aing pegat rantai motor atau aing keur ngebut di tengah-tengah seceput pegat rantai motor aing dan di situ di tengah-tengah jadi pegat rantai itu biasanya orang motor pegat rantai itu masih bisa didorong atau apa ini enggak langsung macet jadi udah kayak langsung rem aja gitu Ada jadi ada sangkut gitu kayak kesangkut iya, gitu. kayak ada ngait lah entong kesangkut lah ngait gitu bahasana Nyangkol lah tuh lah. gitu ngait jadinya dan itu aing posisi ngebut trek nyadip mobil di belakang ada motor ada apa yang alhamdulillah nggak nabrak aing sama masih ngebut gitu cuman alhamdulillah nggak nabrak aing berpikir positif kayak gini oh ini nih bukan ijab ya balasan dari yang di atas karena aing udah ngebantu orang lain gitu apalagi mama ibu-ibu yang kecapean gitu aing mikir positif kayak gitu posisi jam 5 aduh anjing posisi jam 5 hujan ngadadak hujan aing nelpon baturan rantai aing pegat sok ka dieu jis hujan wayahna aing butuh bantuan barudak aing datang anu ngontrak tadi cuman gimana ya maksudnya udah enggak ngontrak bareng tapi masih kontekan gitu masih suka ngumpul bareng juga gitu nah, datang lah duaan si Galih jeung si Mul kebetulan si Galih ini yang punya motor jadi boncengan nih si Mul ini yang ngerti motor jadi kenapa dia bawa si Mul karena dia pas SMK-nya itu SMK otomotif lah atau apalah gak tahu jurusan motor otomotif ya otomotif TSM. Hah? TSM. teknik Teknik sembilan motor. mungkin atau apa Tahu. Dipisah ini. Langsung. Ya bodo amat lah. mudah amat ya Heeh. enggak ada Ya pokoknya ngerti motor lah. biasanya lu ngerti muka anak bengkel bukan anak TSM mah tara sekolah adol ya adol udah susah TKN masuk mobil. kata teh mesin ge sih ais Menjelaskan. udah lanjut anjing TGB objek sih. TGB tapi TGB mah lain mah do tara sekolah jadi timah temangkat atau
Menerima doang pan timah mangka teu datang. Udahlah lanjut. Gila anjing. Anak SMA mah apa? Sok wae anak Kopi. SMA. Udah enggak lah, enggak usah bahas itu nanti kesinggung ya. Jadi aing mau simul dengan peralatan seadanya itu motor aing itu nggak bisa dibenerin. Aing minjem motor si Gali posisi hujan-hujanan ya. Jam 5 nyari bengkel yang masih ada. Niat aing adalah rek mau montir karena motor aing dibawa ke dinya nggak bisa jalan, macet tuh si rodanya itu nggak jalan gitu. nggak muter. Aing ke bengkel-bengkel, ada yang udah tutup, ada yang masih buka, tapi karena hujan dia nggak nerima. Jadi malas. Iya, hoream lah. Karena alasannya teh, terus sonten beri tutup, terus hujan oge gitu. Sok bayar motornya candak dia. Pugu aing geus ngomong bahwa motor aing teh aing sih nggak bisa jalan. Sampai aing nyari. Ada satu bengkel yang emang dia tuh nggak bisa, maksudnya nggak mau lah, bukan nggak mau. Hoream meureun hoream teh nggak mau ya. Hoream untuk ngebenerin motor aing. Let's say bukan hoream untuk ngebenerin ya, untuk datang itu nah. Jadi kan bawa montir nih, jadi hoream karena hujanan atau apa. Aing sampai akhirnya memutuskan cenah punten we nambut kunci-kuncina. Jadi dieuwihkeun dia pami motor aing geus santen geus bisa jalan di step. Aing motornya bawa ka dia, punten tong waka tutup. Mangga aing di dia bersyukur lagi dia. Dari tadi yang pertama enggak ditabrak ke orang lain karena aing mikir bahwa bisa bantu orang lain. Iya, balasan nu kedua karena aing sudah nolong Maeti tadi adalah aya nu beneran motor aing. Anu ngurusan anu yang beneran ganti gear, ganti rantai atau apa. Di posisi bukan posisi, di proses pengerjaan juga yang ngebenerin motor aing lah. Ya. Punya itulah di bengkel teh proses karena beneran. Motor aing teh aing ngomong HP ya. Ngomong HP. Dan lucunya adalah nomor si Maeti nu tadi di save. Nomor si Maeti. Itu wae asana teh. Geus ya aing. Oke. Lucu. Nomor Maeti nu aing di save itu kan misalkan nge-save nomor ya. Sinkrona pertama WA. Kedua line kalau dia pakai gitu. Dan kayak si nomor Maeti ini sinkron ke line. Ada notifikasi kan, kalau sinkron WA nggak ada notifikasi apa-apa. Tapi kalau line suka muncul tuh notifikasinya gitu. Ayah Maeti, tapi fotonya foto anak cewek cantik, ABG. Aing mikir si anjing nomor sah gitu. Karena aing takut ya, dalam artian takut ya tadi takut ditipu sama Eti karena aing nggak bisa lancang ke perempuan tuh nggak bisa gitu. Udah nggak usah dibahas. Iya. Nanti adalah tentang cewek mah gitu. Horor oge cewek horor. Udah karena tobron deui jis. Tobron tuh apa sih? Alah. Oke. Jadi cantik nih, ku aing teh tadi naon. Singkat cerita, motor aing beres. Motor aing beres, posisi 6:30 habis maghrib. Iyalah 6:30 habis maghrib. Oh, masa habis isya. 6:30 posisi masih hujan. Itu masih di Cimalaka tuh. Aing teh mikir kieu, mun misalkan aing balik ke Majalengka enggak hujanan, jauh. Akhirnya aing memutuskan balik ke kosan. Santana hujanan oge deket gitu. Udah gitu aing masuk balik, memutuskan pulang ke kosan. Masih basah-basah nih. Masuk kamar, ada batur aing nelpon. Jis di mana? Aing di kosan minjem laptop atuh. Oh, oke. Di kosan kayak aing mandi heula nya. Oke, aing mandi, beres mandi, aing teh ningali, jadi aing tuh di kosan aing ada lemari. 4 tumpukan kayak gitu. Nah, laptop aing tuh biasanya disimpan di tumpukan yang paling bawah, yang keempat. Biasanya di situ. Wah, itu ditinggali ya, dibuka. Terus laptop aing enggak ada. Udah dibawa? Udah dibawa? Aing enggak. Jadi enggak ada tuh, bukan udah dibawa anjing. Iya, maksudnya enggak ada tuh kata lemes, kata lembut dari hilang. Ya maksudnya enggak ada karena udah dibawa oleh teman lu. Enggak tahu. Enggak. Pokoknya aing beres mandi jadinya. Aing ningali lemari yang keempat itu laptop aing leungit,
aing pikiran poe. Heeh. Oke. Pikiran poe anjing aing mikir bahwa laptop aing kamar, laptop aing kamar. Nelpon di baturan aing. Kan tadi nginjem. Heeh. Ih hampura laptop aing eueuh. Heeh. Kemana teuing kek wae teangan heula. Teangan heula sampai akhirnya aing ka barudak kelas. Barudak kelas nanyaan aya nu manggihan laptop aing, anu manggihan laptop aing, anu manggihan laptop aing. Siapapun teman aing nu ku aing ngeueuh di kontak WA, ku aing di chat KB, di telepon aya anu di chat aya. Dan mereka semua jawab enggak tahu. Gokil anjing ieu. Begitu usaha gitu. Oke. Sampai akhirnya jadi singkat cerita aing sudah mengikhlaskan itu laptop. Oke, nya dengan ikhtiar dalam arti ikhlas tuh bukan cuman udahlah nggak gitu, tapi aing tetap ikhtiar nyari di mana sih laptop aing sahanya aya gitu nya laptop aing di mana bisik mana aing nggak mikir dicuri atau apa enggak bisik babaturan aing nginjem cuman lupa balikin gitu. Itu positif thinkingnya lah kayak gitu. Nah udah gitu aing teh nanya ke barudak teh keneh wae sampai akhirnya aing memutuskan geus lah. Ada satu orang yang mengalami hal serupa yaitu kehilangan handphone. Just mana coba nanya ke jelema bisa dalam artian dukun lah atau apa gitu hal-hal karek gitu patut. Aing ada terbesit kayak pikiran anjing boleh juga nih. Cuman karena aing gak percaya hal yang seperti itu aing mikir deui. Jadi kalau posisi NTT sebenarnya nama mana teh orangnya yang logis lah. Orang yang logis. Karena iya nggak mungkin juga gitu balik lah. Ya teuing ya maksudnya teh karena aing belum nyoba dan akhirnya aing memikirkan rek naon gitu rek naon. Tapi aing melakukan itu. Alasannya adalah jadi aing teh boga laptop. Itu najar lancek aing. Lancek aing ngomong kieu. Dek, lamun misalkan maneh kuliah kan tanggungan laptop wah kayak kuah di bere laptop dan ternyata aing emang bener mere laptop nu eta nu leungit tapi dengan cara ngagadekeun motor. Oke. Ngagadekeun motor selama 1 tahun harga laptop aing 3.700.000 ngagadekeun motor 5 juta. Dan biasanya ngagade motor 5 juta anu menang duit nama kan 4 juta sekian lah. Enggak bulat 5 juta gitu. Dibelikan ke laptop aing 3.700.000. Sisanya mungkin dipakai naon lah kurang cek aing keperluan itu ya. Singkat cerita motor lunas, laptop hilang. Pas pisan. Ya aing ngerasa bahwa anjing ieu asa kumaha nya perjuangan cek aing ngalunasan hutang laptopna sebagai hasil barangnya gitu ya. Aing sampai mikir bahwa anjing aing tengah hargaan cek aing gitu. Aing mikirnya bahwa nggak bisa menjaga barang. Kos gitulah. Sampai akhirnya aing memutuskan baiklah aing musrik. Karena kan percaya dengan kari-kari itu kan katakanlah nyetenya musrik intena cuman aing percaya bahwa itu musrik gitu. Nah, yang diyakini ku entek itu. Aing kajinting musrik asal laptop aing balik gitu. Karena aing karunya kalah cek aing men. Udah ngalunasan utang dengan ya entahlah ngalunasan utang nanti dengan ngutang deh mungkin gitu. Enggak tahu juga kan ya ngalunasan utang lah bukan nanti nangis lunas. Laptop aing lagi sampai akhirnya aing memutuskan nanya kamu bisa. Dan aing enggak bodoh. Aing nanya kamu bisa bukan cuma satu orang. Oke. Aing nanya ke tiluan. Bukan dua lagi, tiga langsung. Tiga ini semuanya bisa. Yang pertama emang bapak-bapak, jadi ya mungkin guru dalam artian guru spiritual lah. Guru spiritual seseorang, aing datang ke dia. Laptop aing lagi. Yang kedua, aing punya teman dan teman aing ini punya lagi teman. Aduh, nggak ribet dong ngejelasinnya enggak ya? Nggak ribet. Teman aing punya teman. Wajar dong. Cuman teman aing ini punya temennya yang bisa gitu. Indigo lah. Mungkin indigo, cuman katanya jadi aing percaya nanya kenapa aing percaya nanya ke teman aing ini, ke temannya teman aing ini, karena dia katanya bisa lihat sifat seseorang atau masa depan seseorang dengan cuman salaman. Jadi kita salaman nih, terus kanyawan ya kayak beberapa bulan ke depan, mana bakal kejadian kayak gitu. Otomatis kan itu di luar nalar ya, misalnya bisa gitu lah cuma bisa. Ntar aing nanya. Nah yang ketiga ini, aing punya teman sekelas.
Jadi teman aing yang sekelas ini punya lagi teman. Waduh, sangat tidak ribet dong. Tidak ribet, itu penjelasannya sangat biasa gitu ya. Nah, temannya teman aing ini, dia punya teman gaib. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi punya teman gaib. Iya. Dan katanya dari testimoni teman aing nih, Anjing testimoni teman aing jis, si teh babaturan gaib nate pernah nyiksa babaturan aing. Jadi si jelema bisa ieu teh anu boga babaturan gaib ieu teh diheureyan ku lalaki. Ieu kebetulan awewe nih cewek. Yang punya teman gaibnya. Diheureyan ku lalaki nyeri hatieun awewe eta teh. Sampai ada teman gaibna teh ceunah nyintrek celina. Nyintrek celina sampai saminggu beureum wae. Anas atuh sampai akhirnya memutuskan anu disintrek teh minta maaf kasih awewe eta. Ya mungkin dengan memaafkan tapi tidak ikhlas ngerti. Ya santena meureun teman gaibna eta teh ngarasan oh si eta geus minta hampura dicageurkeun. Nah dengan testimoni yang seperti itu aing agak percayalah. Oke lah coba tanyakeun laptop aing sugan nyaho aya bisa kanyahoan. Dari ketiga orang ini yang pertama menyimpulkan bahwa ini katanya orangnya teman dekat yang bawa. Aing minta ciri-cirinya disebutin dengan ciri-ciri yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Oke, ada nih orang ciri-ciri yang seperti ini nih di kelas Aing. Yang kedua, yang tadi, yang salaman ini, dia menyimpulkan ada laptop mah. Di babaturan maneh anu can pernah nongkrong, jeung barudak maneh nu ieu. Ngerti nggak? Ngerti. Jeung barudak Aing nu kosan tadi, mantan kontrakan tadi, can pernah nongkrong di barudak ieu. Si eta anu ciri-ciri anu tadi disebutkan kudu kahiji jeung kadua agak sinkron. Oke. Wah, bener nih. Semakin lebih yakin. Iya, agak yakin ke si eta lah gitu. Katilu nyebutkan bahwa jis laptop mah aya. Dalam jangka 7 hari, 9 hari, 11, 13 sampai 15 hari eta jelema pasti malikeun ka maneh. Tapi hari-hari ganjil. Hari-hari ganjil. Tapi maneh cenah misalkan malikeun tong diambek eta jelema. Cek aing mau ngambek justru berterima kasih ya. Oke, syukur mun bos gitu. Aing di nu kahiji teh yang diberi syarat. Bahwa aing teh dikasih apa tulisan Arab, cuman Arab gundul, enggak ada kan fathah, kasroh, domah tuh aing apa anjing nu kitu. Siapa artinya wah maunya. Keur itu patut teh. Fathah kasroh domah nu kituan. Jadi gundul lah. Arab gundul. Arab gundul. Anjing. Arab gundul. Ini Sunda gitu. Nah, mau panjang deui. Aduh, enggak. Sana panjang deui. Harap halang segar. Mau filter teh? Belum berapa, Bi? Sekolah? Kan HP di sana. 10 lebih 17. Abis ini nah apa namanya tadi sampai mana? Arab gundul. Nah syarat nu kahiji teh kudu orang kahiji nu bapak-bapak aing teh dititah ngaduru kertas eta tanpa sepengetahuan orang lain di kosan aing. Aing melakukanlah itu dan jamnya dijelaskan jam 10 pagi. Oke. Aing ke si orang yang pertama ini hari malam Jumat di Majalengka. Aing isukan hari Jumat jam 10 kudu geus aya di Sumedang. Untuk membakar kertas tadi. Aing melakukanlah itu. Ente nanya fungsi membakar kertas eta teh jang naon? Enggak, karena inti nama eta teh narik lah. Narik niat anu maling ngambil malikeun ka kosan eta gitu. Karena kan aing nyahona leungit laptop di kosan gitu. Paham. Kenapa harus di kosan? Karena aing nyahona leungit di kosan. Laptopnya udah digadein. Untuk bayar cicilan mah. Patahnya di situ. Kayaknya ya. Patahnya di situ, Pak. Cicilan motor mau digadekan tadi. Buat bayar. Berarti lancek aing dong nu. Orang deket kan. Lancet karena nongkrong yang baru udah ketak kan? Lancar. Tapi nggak sekelas dong anjing. Jadi yang kita melakukan ya Pak, itu mah syarat lah. Nah, syarat. Misalkan hayang laptop balik melakukan ini. Oke. Aing lakukan dengan berat hati. Aing geus balik ka Majalengka kudu balik di Sumedang anjing.
capek lah di perjalanan. Nah, yang kedua tidak ada syarat apa-apa. Yang ketiga ada syaratnya. Jadi aing teh dibere bacaan teh surat naon. Jadi bacanya pendek tapi ayat-ayatna gitu teh. Ngan saayat. Bacana mah eta. Aing teh kudu maca sok geus cenah maca kajian erek geus salat, erek can salat sok baca. Pokona baca we. Dalam jangka sekian hari waktu balik. Ganjil tadi, hari-hari ganjil tadi. Hari ketujuh dari aing nanya. Laptop belum balik. Oh, masih ada hari ke-9. Oke. Hari ke-9 belum ada, masih ada hari ke-11. Hari ke-11 enggak ada. Hari ke-13 enggak ada. Hari ke-15 enggak ada. Jadinya aing kecewa. Dengan aing nanya ketiga orang yang bisa ini. Laptop aing Oke. Aing menyimpulkan bahwa tai anjing Hal mistis teh. Jadi di situ semakin tidak percaya pada, sangat tidak percaya. ini jadi semakin memperkuat asumsi dewek bahwa si hal mistis itu tidak ada. Tidak ada. Untuk aing, Untuk dewek gitu, ya. untuk seorang Ajis sendiri, mistis itu tidak ada karena hal tadi. Karena misalkan kebuktian beda cerita. Kalaupun kebukti laptop aing balik dia, aing masih belum tentu percaya. Ya setidaknya ada. Karena gini. Kenapa aing masih belum tentu tidak percaya? Karena aing sudah melakukan usaha dengan tadi ngajujurung barudak gitu, pangnengankeun. Otomatis misalkan orang deket kan ngerasa kasihannya. Karena jadi semakin terpojok semakin terpojokan kan orang yang terpojokan akhirnya menyerah. Gitu. Itu logisnya kan kok situ. Bukan karena tadi orang yang bisa, dorongan orang yang bisa tadi gitu. Jadi logisnya kalau misalkan dia orang dekat dengan lu yang ke teman-teman dekat lainnya bilang laptop aing leungit, terus dia merasa ke-trigger, terus anjing si Ajis mah mau geudeung-geudeung tapi babaturan can tantu. Nah, gitu. Kemungkinan. Ya ada rasa bersalah. Mungkin kan jelema bisa wae kan kumaha gitu. Tapi Enggak ada sama sekali. Makanya aing begitu percaya Bang. Kerma aing ngerasa bahwa musrik, kerma aing geus musrik ya. Hasil gitu. Anjing dosa anjing aing. Serius. terus setelah si laptop tidak membuahkan hasil kayak gitu. Pencarian si laptop tidak membuahkan hasil. Dan gini, aing gak nanya lagi ke yang pertama, tadi bapak-bapak si tadi. tadi Yang kedua, di skip. Yang ketiga aing gak nanya karena kecewa. Terus ngayakin kan. Kenapa ya? Yang ketiga ini yang paling ngejamin loh. Ngerti gak sih? Dengan ngasih sudah menjanjikan. Dengan ngasih hari sekian. Tapi sampai 15 hari yang ditentukan tidak ada. Jadi aing ream pisan nanya kasih nomor itu. Nomor 2 kebetulan. Jadi waktu itu bulan puasa. Aing ini budak libur ya. Jadi ini hari terakhir kuliah di Sumedang babarengan. Ayang buka bareng nanti di Indramayu. Yang kedua ini orang Indramayu. Orang Indramayu. Jadi kebetulan sekalian jalan lewat ke rumahnya. Mampir dulu. Aing ke rumah nanti ya. Mampir heula. Dengan babaturan aing tadi anu ngenalkeun aing kanu nomor 2 ya. Nah, ieu teh aing maksud ka dieu nan mata nyimpang heula teh pertama emang erek aya masih ieu arek ngaliwat, arek buka bareng, arek sahur bareng. Untuk yang terakhir kalinya dalam artian pan urang teh nepi lebaran moal panggih deui gitu. Jadi ya bukber jeung sahur terakhiran gitu bulan ya, Ramadan. penutupan Ramadan eta yang bebarengan lah gitu. Terus setelah panggil lah. Nah, panggihan gitu sakalian cenah ka maneh da kalewatan imah teh. Oke. Salaman lah. Terus sekarang kan yang kedua ini bisa katanya bisa salaman. Ditanya langsung ke baturan aing teh. Ieu teh yang nanyakeun perkara laptop. Nomor 2 ieu ngajawab. Laptop mah geus jauh. Jadinya aing tuh anjing banget. Anu posisi keur puasa aing ngomong anjing kasar, anjing monyet goblok tadi. Ngomong gitu loh. Ya let's say makruh lah atau apalah gitu. Terserah. Aing jadinya geus anjing teu ngeureunah dalam artian sedih lah atau kumaha, hilang harapan gitu ngerti guys. Kayak lu ada di posisi berharap dicebretkeun kos gitu dengan orang yang ngasih harapan yang sama gitu. Tapi dengan secara langsung dia juga yang
meniadakan harapan itu. yang menghancurkan harapan oke gitu. Aing banyak istilah tadinya pertama ikhlas aing lakukan. Si anjing ya nomor 2 ieu ngomong kieu. Tapi jis aya rezeki nu bakal leuwih gede ieu. Aya nu leuwih gede Sanggeus lebaran mana bakal menang rezeki nu leuwih gede. dan Geus lain rezekina meureun laptop mah. Heeh. Geus lebaran. Lebaran lah. Heeh. Oke, lebaran. Seminggu setelah lebaran tidak merasakan ada rezeki apa. Kan rezeki teh aing mah mikirna duit. Sebenarnya salahnya. Salah eta teh. Heeh. Cuman duit rezeki yang paling mutlak tuh duit lah. Di luar kesehatan gitu ya. Duit teh meunang anjing. Kan kalau misalkan waktu kecil mah sok aya ti dulur-dulur teh mere 10.000 atau ya itu angpau kan buat orang Cina tah THR. THR. Ini kan kita udah gede. Heeh. Jadi nggak dikasih gitu. Ketika wah temenang gitu ya. Sampai akhirnya beberapa plus lebaran keberapa gitu 2 minggu atau 3 minggu aing ke Sumedang deui. Nah, ngumpul deui jeung barudak. Babaturan aing nu babaturan kana nomor 2 ieu. Nanya. Jis, cek si ieu mana geus menang rezeki gede. Aing mikir, anjing rezeki naon gitu. Kalau jadi nanya ke sorangan gitu. Sok atuh jis buru bayaran traktir kan barudak biasanya kitanya mun misalkan orang dapat apa sok aya nanti traktir lah atau apa. Atau mun aing rasa mabuk ayo mabuk atau apa gitu. Wah anjing aing duit ke DG mau pas-pasan gitu ngerti enggak? Mun bakal 200 aing mau 200 gitu. Mun traktir ya aing hirup moal manjang gitu dengan itu. Kira si anjing menyimpulkan aing menang rezeki gede jeung geus ngomong di ka maneh si aing tanpa mempertanyakan apakah bener aing menang rezeki atau henteu. Geus wani ngeklaim kitu. Teu aing teu menang rezeki. Bener jis teu menang. Henteu, mani kekeh percaya ka situ teh aing jadi aing nu ngaya. Ka maneh sih cenanya. Geus nah dengan hal-hal yang seperti itu saja kita sepakat. Ngerti teh? Ya, anjing lah. Tai anjing gitu. Mata orang-orang masih percaya pelet, masih percaya panyakal. Zaman aing SMP panyakal tuh gelutnya, panyakal gelut masih Kodam. Susuk. untuk sekarang aing enggak percaya. Jadi ente tidak percaya pelet? Tidak. Karena aing ada veteran aing make pelet, eleh ku ninja. Amsyong oge tetep. Iya. Jadi Amsyong lah. Soalnya mah makin ninja make pelet lebih halus. Bisa jadi. karena tante dina ninja. Menang ninja teh karena boga naon Anjing suka tarik patah. enggak boga tah pesugihan mungkin ya Anjing masih lempeng. tahu Teman Anda enggak ulang. Kirain mau patah. bukan ini saya enggak ngelucu saya. Siapa tahu bisa jadi itu kasar bangun misalkan tapi lebih masuk akal sih boga ninja teu make pelet ge teu naon gitu ngerti itu sih saya juga realistis lah zaman aya mah duit tuh nomor 1 Tuh. zaman Uang bukan segala. zaman dulu ya SMP si boy apalin masih zaman tapi aing emang nggak pernah pakai pelet atau apa ya tapi aing dengan SMP menang duitnya majek oke tapi awe loba aing awe loba SMP ayeuna dengan aing posisinya majek geus tara jadi tara boga duit gitu karena tara majek gitu ya awe Nah, berarti mana kudu majek deui jis. atau pelet Ani mana itu percaya? bener percaya Jika tadi balik di ka pembahasan tadi mana? Mending macing udah seperakal. Macing mah ketempel udah jagoan. Majek tukang pelet minta pelet. aduh Minta pelet gratis. Patahnya di situ. Balik Iya. lagi ke pembahasan. Itu setelah eta teh jadi nya ente semakin semakin yakin bahwa hal mistis itu tidak ada karena adanya kekecewaan dari orang-orang yang katanya bisa akan hal mistis. ya bukan hal mistis sih lebih kepada ya di luar logika aja gitu. Iya bisa dibilang indigo. Telogis ya. Indigo gitu, indigo KW lah. Bahkan yang ketiga kan punya teman gaib. Yang kedua Bisa ngeramal masa depan dengan salaman. Kurang mistis apa sih? Eta nu kanu kahiji tadi ditanya di kunaon? Karena kecewa aja. Sekelas ieu jul nungin aing percaya matang aing daek ngaduruk eta kertas ka Sumedang bebelaan balik deui. Dia menunjukkan
bukan dengan cara yang tidak logis tapi lebih logis. Jadi aing datang ke dinya teh dengan ditanya-tanya. Ingat laptop leungit iraha. Aing ngomong teu nyaho aing laptop iraha. Karena aing poekeun pas aing leungit laptop. Cuman aing nyaho bawa laptop aing leungit hari eta cai. Hari Sabtu malam Minggu posisi. Bulan sebelum puasa tuh apa ya? Juni atau Mei gitu ya. Karena di pertengahan asana teh pertengahan pokoknya belasan kan pertengahan. Nah, dan dia ada bukunya. Jadi memisahkan awal bulan. Jadi malam Minggu teh di nasa bulan teh aya 4 kali. Oke. Malam Minggu di nasa bulan aya 4 kali. Dijelaskan bahwa ya cenah memisahkan awal bulan, ieu keteranganna, ieu pertengahan, ieu keteranganna, akhir, ieu keteranganna. Jelaskeun. Tah cenah tanggal sakieu teh masukna kanu ieu. Oke, sepakat dibaca ieu teh kumaha teh baca nama naon teu ngarti gitu. Zet. Emang gitu ya. Bla 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 bla. Dijelaskan bahwa ya cenah mun misalkan bulan sakieu tanggal sakieu terus katakan sok aya dina tanggal teh kliwon pon kitu patutna kan gitu dijelaskan teh aya kalender dari si anjing teh nya dijelaskan bahwa mun pon atau kliwon ieu bla bla primbon anu kitu taran primbon ya mun teu salah mah primbon ya primbon salah kitu teh dijelaskan kayak tah cenah mun misalkan ninggangna ka dieu ya jadi ada yang orang jauh dalam artian dipaling ku batur ada lupa nenden jadi lupa naro gitu aya nu ku babaturan deket ku orang deket bisa babaturan bisa keluarga bisa pas gitu jadi dijelaskan dan itu logis sih masuk aing teu menebak-nebak ngerti teh karena yang dua tadi mah menebak-nebak lebih teoritis lah lebih iya. teorina iya gitu ya walaupun aing gak ngerti cuman ya aing santai sih kita ngejelaskannya dengan ya lebih yakin lah buat aing lebih ya tapi dengan kenyataan dengan yakin aing geus luhur ya dengan hal logis tadinya hasil ya udah buat apa nanya juga yang aing takutkan kemun aing nanya balik ngajelaskan begitu logis begitu percaya dong nggak duit aing ngamplok dan ngamplok pula ke yang pertama yang banyak karena siklus pertemanan lah jadi gitu jadi garis besarnya bahwa Ajis ini ditipu ya ditipu oleh oknum-oknum spiritual tapi kalau disebut oknum enggak sih karena aya saksi babaturan-babaturan aing tadi ya kan oknum disebut ya Indonesia mah simpel misalnya salah hampir di kabeh benang oknum oknum ketunduk karunya. Jadi untuk kali ini cukup seperti itu saja ya keluh kesah Ajis pada hal mistis dia merasa tertipu dikecewakan oleh hal mistis jadi dia merasa lebih tidak percaya dengan hal mistis dan mungkin untuk cerita kali ini bisa ditutup dengan Alhamdulillah. Jangan lupa like, subscribe dan share jangan lupa Tobron komen juga untuk mungkin ada cerita dari teman-teman yang ingin dimasukkan ke sini dan jika teman-teman berkenan untuk masuk juga videonya jangan lupa yang tadi saya sebut di belakang tadi di video sepanjang video tadi jangan lupa email ya. Sekian dari saya dan Injo, peace out.